Halo semuanya, perkenalkan saya Martalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Seperti yang kita tahu, 80 tahun yang lalu, tepatnya di era 1940-an, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang. Dan dengan penjajahan itu tentunya ada dampak di Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik, budaya maupun sosial. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak penjajahan Jepang di Indonesia terhadap bidang ekonomi. Oke, pertama itu dampak yang pertama yaitu eksploitasi sumber daya alam. Pada saat itu, Jepang melakukan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia seperti batu bara, minyak dan bahan tambang lainnya untuk perlengkapan perang. Yang kedua yaitu ada penghancuran infrastruktur, yaitu seperti Jepang melakukan penghancuran infrastruktur di Indonesia seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, sehingga menghambat perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kemudian pengambil alihan kekuasaan perusahaan di Indonesia. Pada saat itu Jepang mengambil alih perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Belanda dan Inggris sebelumnya, sehingga pada saat itu Jepang menguasai total perekonomian di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu ada kerja paksa. Seperti yang kita tahu, kerja paksa tentu ada pada saat penjajahan Jepang seperti Romusa. Kerja paksa itu yaitu dilakukannya pembangunan pertambangan, sehingga pada saat itu memakan banyak sekali korban jiwa, dan kehilangan korban jiwa itu sehingga menghambat juga pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dan kemudian yang kelima yaitu ada pengenalan sistem ekonomi. Pada saat itu Jepang melakukan pengenalan sistem ekonomi perang di Indonesia yang berfokus pada produksi senjata dan perlengkapan perang, dan itu semua guna untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam melawan sekutu. Karena itu jadinya pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat dan hanya berfokus pada pengenalan sistem perang yang dilakukan oleh Jepang. Dan dampak seterusnya adalah yaitu kehilangan investasi. Pada saat itu Indonesia kehilangan investasi karena negara-negara yang telah menginvestasi sebelumnya di Indonesia tidak mau menginvestasi kepada negara yang dijajah seperti Indonesia. Kemudian ada kemiskinan. Kemiskinan terjadi di mana-mana karena rakyat Indonesia berfokus pada kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang, dan kemudian rakyat Indonesia tidak bisa berfokus pada pengelolaan sumber daya alamnya, dan itu juga menghambat salah satu perekonomian Indonesia pada saat itu. Kemudian terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia pada saat itu. Mengapa? Karena pada saat itu Jepang mencetak banyak sekali uang untuk keperluan perangnya, sehingga harga barang naik drastis, dan sedangkan daya beli masyarakat pada saat itu menurun. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk dampak penjajahan Jepang terhadap perekonomian atau bidang ekonomi di Indonesia pada saat itu. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di materi-materi saya yang akan bahas saya selanjutnya.